Kabar cinta Fuji dan Pharrell kian hari makin bikin gemes netizen. Semakin kesini, pasangan ini pun makin berani pamer momen romantis mereka di depan publik. Tapi, di balik senyuman dan kebahagiaan mereka, ada satu sosok yang ikut disorot. Dia adalah Natasha Wilona, mantan kekasih Pharrell, yang dulu sempat jadi pasangan ideal di mata penggemar. Lalu, bagaimana reaksi Wilona saat cinta baru Pharrell dengan Fuji akhirnya terkuak ke publik? Apa pula kesibukan yang tengah dilakukan Willow? Di tengah bunga-bunga cinta sedang mekar di hati mantan kekasihnya, Pharrell Bramasta, adakah kebahagiaan yang sama juga sedang menyelimuti Natasha Wilona? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti yang sudah kita tahu bersama, belakangan ini publik sedang dibuat heboh dengan hubungan Fuji dan Pharrell Bramasta yang semakin sering tampil bersama dan berbagi momen romantis, mulai dari kejutan menyewa satu bioskop full untuk Fuji sampai dengan menonton pertandingan timnas bersama yang dilakukan Fuji Pharrell di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan belum lama ini. Momen kebersamaan mereka pun semakin bikin para fans baper dan bahagia. Tapi kembali lagi, di tengah euforia, nama Natasha Wilona juga ikut jadi bahan pembicaraan netizen. Bukan karena komentar atau sindirannya terkait hal ini, tapi karena sikapnya yang tetap adem ayem dan fokus ke hal positif yang kini sedang dilakukannya. Willow, sapaan akrabnya kemarin, atau saat ditemui tim Intens Investigasi di sebuah lokasi hari ini, baru saja meresmikan cabang ketiga studio Pilates miliknya. Dengan sumringah, Willow pun bersemangat menyambut para tamu dan awak media yang datang meliput. Lantas apa alasan Wilona fokus kepada dunia bisnis ketimbang dunia hiburan tanah air yang sempat membesarkan namanya? Apakah yang sedang dicari oleh Wilona? Inilah beberapa gambaran keseruan Wilona menggelar pembukaan Pilates. Boleh dengerin MC kata buatnya ya. Oke, dan sekarang kita bakalan ya dengan pemotongan pita, itu artinya kita akan memulai membuka kelas yang ada di Posture Gapai. Kita itu bareng-bareng dong. 3, 2, 1. Congratulations for Natasha Wilona and Jazz. Ya, memang jadi hari ini bisa dibilang adalah penantian panjang karena proyek ini tuh udah hampir setahunan. Proses renovnya juga mungkin udah mau 6 bulanan ya, 6 bulan lebih, dan akhirnya bisa buka juga Posture cabang yang ketiga. Di tahun ini kita buka 2 cabang Posture dan juga 1 cabang Post by Posture. Jadi memang tahun yang sangat hektik, dan aku ngerasa Posture yang di Gavoy ini memberikan sesuatu dan warna yang berbeda karena pastinya lebih lengkap, terus juga lebih kita memperbaiki lah apa yang kekurangan di Posture yang pertama gitu. Kalau aku udah jelas karena memang aku melakukan olahraga ini udah dari lama, dari 2019, dari zaman belum hits olahraganya. Aku udah merasakan impactnya untuk badan aku juga emang suka dengan olahraga ini. Dan kesini aku ngerasa banyak cabur lainnya, cabang olahraga lain yang bisa dikombin dengan Pilates, bisa juga dengan yoga dan lain-lainnya yang ternyata juga penting untuk tubuh kita. Jadi akhirnya ya bukalah suatu usaha yang memang sesuai dengan jati diri. Enggak bener-bener pamit sih ya, cuma emang kayak bertambahnya usia itu kayak aku ngerasa aku mau mencoba suatu tantangan yang berbeda dan baru. Karena terbilang kayak pamit kan nggak mungkin ya, karena aku masih tetap syuting, aku masih aktif juga di sosial media aku, walaupun mungkin nggak seaktif dulu.
Terus aku juga masih ngambil beberapa project kayak series atau film. Cuma memang seiring bertambahnya usia aku ngerasa aku harus mulai punya suatu hal yang berbeda lagi, yang bisa dibilang juga sebagai passive income, sebagai legacy aku juga. Karena kalau artis itu kan legacy kita berupa karya, tapi pada akhirnya memang kita akan menua, kita akan selalu tumbuh dengan orang-orang lain yang lebih baru, yang lebih muda, yang pasti juga lebih berbakat. Dan kalau misalnya bisnis bisa dibilang bisa jadi legacy kita sampai ke depannya pun, mau kita umur berapapun, kita tidak terlalu aktif pun, orang akan selalu ingat bahwa ada brand ini, oh ada bisnis ini. Down banget sih, nggak yang kayak gimana ya. Cuma aku udah tahu nih kalau misalnya menjelang lagi opening itu pasti aku berasa rambut aku menipis, rontok. Ternyata stresnya tuh di situ ya. Jadi kalau kayak kita syuting atau bikin konten, itu tuh capeknya paling di fisik. Paling kita hilang suara, paling ya kita harus kurang tidur. Orang udah pada 9 jam kerja, kita masih di lokasi syuting segala macem. Kalau bisnis tuh buat aku capeknya di otak, batin. Jadi kita berhadapan dengan sumber daya manusia, berhadapan dengan banyak orang. Terus otak kita harus mikir bagaimana caranya bikin semua orang yang bergantungan hidup di kita ini bisa semuanya happy, sukses, makmur. Gimana caranya bisnisnya bisa survive, gimana caranya di tengah banyak mungkin orang yang akan mengikuti atau mencontek atau akan muncul saingan lain yang ternyata lebih hebat daripada kita, gimana cara kita survive. Karena kita proses persiapan pertama kali dari awal tercetus ide itu 1 tahun, jadi 2022 itu ide pertama, 2023 baru kita launching. Karena itu overthinking, perfeksionis, dan pengennya totalitas. Jadi kayak nggak mau asal launching terus jelek, nggak bagus, tempatnya nggak bonafit, alatnya nggak jelas atau apa, nggak mau. Jadi emang itu yang bikin lebih lama gitu. Karena menurut aku ini tentang kesehatan. Orang-orang yang datang ke sini, member-member yang udah join di community posture, mereka invest uang untuk sehat, bukan untuk sakit atau dibohong-bohongin lah istilah kata. Sementara itu, atau mengulang sedikit beberapa momen sebelumnya, atau saat di mana pasangan Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sempat menjadi pasangan yang dianggap couple goals pada masanya. Waktu itu seiring keduanya sering tampil bersama di berbagai kesempatan, mulai dari terlibat syuting hingga melakukan aktivitas sehari-hari. Kebersamaan mereka pun sukses membuat netizen baper. Tapi kembali lagi kenyataan berkata lain, hubungan mereka tak bertahan lama dan akhirnya resmi berakhir sekitar tahun 2022 silam. Meski begitu, kabarnya Wilona dan Verrell pun masih tetap menjaga komunikasi mereka sebagai teman. Wilona pun juga sempat bilang mereka udah sama-sama sepakat buat gak balikan. Meski begitu, saat ditanya soal kehidupan cintanya sekarang, Wilona belum secara terbuka menunjukkan kedekatan dengan seorang pria. Willow, sapaan akrabnya, sekarang juga sedang disibukkan dengan fokus ngembangin karir dan bisnis barunya, termasuk studio Pilates miliknya yang sudah masuk di cabangnya yang ketiga. Tapi pertanyaannya, apa Wilona tahu kalau Verrell kini tengah menjalin hubungan dengan Fuji? Apakah Willow termasuk dari sekian banyak fans yang ikut gemes sama tingkah keduanya? Dan seperti apa tanggapan Wilona saat tahu sang mantan kekasih udah resmi pacaran sama Fuji? Sebagai sahabat dia. Aku sih ngeliatnya kayak oke aja ya, happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif kedua-duanya, kayak nggak ada yang salah ya. Iya nggak sih? Aku selalu support semua teman-teman aku, atau kayak even mungkin mantan aku, ya kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat suportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka, karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Iya benar-benar. Enggak sih, aku udah enggak, soalnya semenjak aku udah mulai bener-bener fokus di bisnis dan juga syuting, kayak ya pada akhirnya emang udah jarang banget ketemu dan berkomunikasi. Aku nggak, jujur ya, aku nggak gitu ngikutin banget kayak detailnya gimana progres hubungannya. Cuma kalau menurut aku, kalau kelihatannya kan kayak happy aja ya. Kalau emang happy aja dan maksudnya nggak ada masalah, ya udah. Kita pasti harus doain yang terbaik dong. Kalau emang bener tadi kata teman-teman semua udah jadian, aku ngucapin congratulations. Semoga langgeng sampai mau memisahkan dan bisa naik ke tahap jenjang yang lebih serius.
Nama Wiona mungkin tetap menjadi bayang-bayang kemanapun Pharrell menentukan langkahnya. Tapi, beberapa waktu lalu, atau saat tim intens investigasi bertemu langsung dengan Pharrell, yang kebetulan sedang melakukan kunjungan kembali ke daerah pemilihannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, senyumnya sumringah dan matanya yang berbinar-binar tak bisa dibohongi jika ia sedang bahagia di hari itu. Apalagi dengan Pharrell yang mengakui bahwa dia memang sedang serius dengan Fuji. Tapi, sebagai anggota DPR, Pharrell merasa kehidupan pribadinya sebaiknya tidak diumbar ke publik. Apalagi di dunia politik, kata Pharrell, tak semua orang suka melihat kita bahagia. Ada saja yang sirik, nyinyir, bahkan bisa berniat menjatuhkan. Maka dari itu, demi menjaga, ia memilih untuk menyimpan hubungannya rapat-rapat. Kecuali jika kelak nanti ia sudah menikah. Pharrell berjanji bakal terbuka ke media. Dan, soal foto mereka berdua yang sempat viral di bioskop, Pharrell juga angkat suara. Ia mengatakan, itu bukan dari akun pribadinya, tapi mungkin dari orang-orang sekitarnya yang iseng atau tak sengaja menyebar. Termasuk, sambil bercanda ia menuding Mas Daiwan, tim dekatnya yang sering membocorkan info soal dirinya. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia. Apalagi di politik, lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini, kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin. Kecuali nanti udah menikah, atau udah resmi, pastikan teman-teman media juga akan tahu. Tapi selama proses itu masih berjalan, saya kepingin lebih private aja. Ya itu bukan dari saya, itu mungkin dari orang-orang sekitar saya yang suka bocorin ya. Terutama mungkin Mas Dewan ini ya. Udah saya bicarakan juga tadi ya. Pharrell yang saat itu hadir dengan memboyong hampir seluruh keluarga besarnya. Rupanya juga tak memungkiri ingin ditemenin pasangan saat kerja. Tapi, ia juga mengerti Fuji juga sibuk di dunia hiburan dan sosial media yang dijalaninya. Tentu, Pharrell juga merasa tak enak menyeret wanita yang dia sayang itu ke dunia politik yang keras. Dia takut nanti Fuji bisa saja diserang orang-orang yang tak suka dengan dirinya. Makanya, untuk sekarang ini Pharrell lebih memilih untuk menjaga semua lebih baik, biar Fuji tetap aman dan hubungan mereka juga tetap nyaman. Nantilah kalau mungkin sudah lebih, tentu kepingin lah. Cuman nanti kasihan juga karena pasti kan pasangan saya memiliki kesibukan yang banyak gitu. Apalagi di entertainment, haters sama yang suka kan juga banyak. Takutnya ntar kalau ikut ke ranah politik, yang nggak suka dari dunia politik ikut nyerang pasangan saya juga gitu. Jadi sebisa mungkin dijaga dulu aja. Meninggalkan momen pembukaan bisnis Natasha Wilona dan buka-bukaannya Pharrell. Memang sudah tak dipungkiri lagi jika kabar kedekatan Fuji Pharrell berjalan cukup mulus bat jalan tol. Kedua orang tua mereka pun bisa bilang semakin dekat akhir-akhir ini. Lantas benarkah orang tua Pharrell dan Fuji siap berbesan? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Meninggalkan momen pembukaan bisnis terbaru Natasha Wilona dan buka-bukaannya Pharrell kepada awal media. Di balik kedekatan Fuji dan Pharrell akhir-akhir ini, tampaknya ada pula sosok ayah yang senyum-senyum dari kejauhan. Haji Faisal, ayah Fuji, belum lama ini juga buka suara soal hubungan anaknya. Dengan nada tenang, Haji Faisal menyampaikan, semua itu sudah bukan di tangan orang tua lagi. Haji Faisal juga menambahkan, kalau banyak yang dukung, ya alhamdulillah, tapi urusan jodoh itu di tangan Tuhan dan keputusan tetap di tangan Fuji dan Pharrell. Sementara itu, dari kubu Vena Melinda juga tak kalah santai.
Vena mengaku sampai sekarang sang anak belum cerita apa-apa soal asmara. Belum ada pernyataan resmi, belum juga ada kode-kode ke orang tua. Dan semuanya masih menjadi misteri. Tapi meski belum dapat kabar apapun, Vena tetap memberikan penilaian soal Fuji. Menurut Vena, Fuji itu mirip dirinya waktu muda, aktif, kreatif, mandiri, dan punya karakter. Anak muda kayak gini, kata Vena, bisa survive di mana aja. Vena juga menambahkan, dia salut sama anak muda seperti Fuji, punya gaya sendiri, percaya diri, dan tahu cara membawa diri. Jawaban simpel-simpel aja ya, singkat-singkat aja. Sih kalau banyak yang setuju tentu alhamdulillah ya, saya berterima kasih atas support dan orang-orang yang menginginkan, artinya setuju dia ya adanya kedekatan atau pertemanan antara saudara dengan itu. Saya berterima kasih atas dukungan dia. Namun semuanya itu kan kita pulangkan kepada Yang Maha Kuasa dan kita pulangkan kepada anak. Nah, kita nggak bisa sekarang lagi berkehendak mau kita anak begini begitu, nggak bisa sekarang. Sekarang anak sudah pintar, cerdas lah ya, jadi nggak bisa kita mengatur jodoh di tangan kita. Bingungnya soalnya belum kita Mbak, jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa, jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum Ya terlalu berlebihan, kurang pas juga ya. Karena kan yang tahu mereka berdua. Iya. Dia belum cerita sama kita. Gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nanti Nggak bisa salah kita ngomong. Iya, jawabannya saya bingung jawabnya. Kita sekarang ke dia ya. Ya pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain yang semua yang terbaik. Ya yang jelas aku bilang, sama seperti aku melihat diriku sendiri berapa puluh tahun yang lalu. Perempuan muda, produktif, mandiri, dan yang pasti punya karakter. Karena anak sekarang itu bisa survive di dunia manapun ya, entertainment atau TikTok, karena dia punya karakter, jadi punya stylenya sendiri gitu. Ya aku salut sih sama anak muda yang kreatif. Setali tiga uang dengan Mama Vena, Dewi Zuhriati, Ibunda Fuji, juga punya pandangan positif tentang Verrell Bramasta. Di matanya, Verrell itu dilihat sebagai anak yang baik, aktif, produktif, dan bisa beradaptasi dengan dunianya sekarang. Sementara dari sisi Haji Faisal, ayahanda Fuji juga udah mulai dapat sinyal-sinyal manis dari kedekatan mereka berdua. Menurut Haji Faisal, dalam menjalin hubungan, ya emang begitu prosesnya. Mulai dari kenal, saling ngerti satu sama lain, dan belajar buat cocok sama lingkungan masing-masing. Makanya, kalau sekarang mereka rajin banget menyempatkan waktu bersama, itu justru bagian penting buat saling ngerti dan ngebangun chemistry. Dan soal siap kesiapan ke jenjang selanjutnya, Haji Faisal punya prinsip yang adem banget buat didengar. Katanya, kalau emang itu yang terbaik buat Fuji dan Verrell, kalau mereka udah sama-sama cocok, ya orang tua tinggal ngedukung aja. Vena Melinda pun satu suara sama Haji Faisal, yang penting didoain aja semoga selalu dapat yang terbaik. Yang Verrell anak baik, anak yang produktif juga, ya pokoknya dia bisa lah semuanya. Dengan dunia sekarang dia bisa ya, bagus. Dia siap nikah muda, kembali lagi kepada anak. Kembali kepada anak. Kalau bagi orang tua, ya kalau memang dia merasa terbaiknya buat si Fuji begitu, terbaiknya buat si Verrell itu, mereka cocok. Ya. Nah, ada problem aja lagi. Kalian nanyanya udah terlalu jauh banget. Baru saya udah nggak bisa menghindar lagi dari jawaban. Ada Nanya kemungkinan selalu mana ya Pak? Itu aja ya. Kapan menikah? Jawabannya kembali lagi kepada anak tadi. Orang tua support ya, kalau ya ibaratnya mereka berdua tuh berjodoh gitu. Pasti support. Terbaik. Ya kalau menurut saya memang dalam awal-awal pertemanan kita kan memang harus seperti itu ya. Artinya membaca teman kita, punya kita, tentu mencari penyesuaian diri kita, ya supaya lebih kita lebih lebih dekat ya, lebih memahami satu sama lainnya, kan itu biasa proses, semua itu kan harus diproses ya. Jadi bagi saya pertemanan mereka itu
saya support aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.